ketika saya menjalani cuci darah, Romo tolong itu ada orang dalam kondisi kritis minta didoakan minyak suci. Loh, apa ndak ada pastoral care di sini? Menghubungi Romo-Romo di sini susah, ndak ada, apalagi di masa seperti ini. Ya baik, pasiennya suruh ke sini pakai kursi roda. Nah, saya dalam keterbatasan berbaring, ya sambil saya olesi dahinya begitu minyak suci dilaksanakan. Sudah 2 kali atau 3 kali. Dalam kondisi yang terbatas, saya harus menyeberang beyond normality, batas-batas yang normal. Normalnya orang yang baik-baik, orang-orang yang sehat, Romo-Romo yang bertugas di situ. Tapi belajar menjadi gembala yang beyond normality, harus berani menyeberang dalam normalitas. Saya pikir begitu, mumpung masih hidup, jadilah penyalur berkat Tuhan bagi orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudariku. Selamat pagi saudara-saudariku. Selamat pagi Romo. Ya, tetaplah semangat dalam berkah Tuhan untuk kita semua. Di masa sulit seperti apapun, mari kita tetap memiliki pandangan yang positif terhadap karya Allah. Allah tidak membinasakan kita, Allah menyertai kita, memberkati kita, dan betapa bersyukurnya kita justru dalam situasi yang krisis kita digembalakan oleh Allah. Maka kita sendiri diajak melalui firman Tuhan hari ini, karena memiliki gembala yang baik, jadilah domba yang baik, domba yang bersyukur, domba yang bersemangat, domba yang ceria, karena penyertaan Tuhan tidak jauh daripada kita semua. Mari kita siapkan hati mengakui kelemahan dan dosa kita. Kita mohon belas kasih Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, juga Anda bersama keluarga yang mengikuti Ekaristi secara online di rumah. Sekarang ini kalau kita membaca, mencermati situasi berkaitan dengan krisis karena pandemi, situasi politik mulai memanas karena para lawan politik mulai menggoreng, bukan menggoreng nasi apa menggoreng kacang, tetapi menggoreng di saat situasi yang krisis seperti ini untuk menyalah-nyalahkan pemerintah, untuk mencela dan menunjuk-nunjuk kegagalan-kegagalan, bahkan dengan terang-terangan untuk minta mundur saja. PPKM itu lalu diplesetkan menjadi Pak Presiden kapan mundur. PPKM. Kalau membaca tulisan para netizen yang terhasut oleh gorengan-gorengan para politisi yang ingin berkuasa, ingin menggantikan kuasa pemerintah saat ini, hati kita ikut panas. Kita nggak habis pikir mengapa dalam situasi yang sulit seperti ini makin banyak orang yang memanfaatkan untuk menghasut.
untuk menempatkan diri seakan-akan sebagai korban. Kami ini untuk makan saja sulit, tetapi pemerintah tidak peduli, malah memperpanjang PPKM dan seterusnya. Ngeri kalau membaca celaan-celaan dan hujatan-hujatan lah, katakanlah demikian. Saat ini memang saat di mana kegiatan masyarakat dibatasi, disarankan untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah. Mestinya saat-saat seperti ini menjadi saat-saat dalam arti tertentu istirahat. Istirahat dalam bahasa Jawa itu lerem, ngaso, lerem. Beristirahat untuk mengendapkan dari yang sebelumnya begitu aktif. Saking aktifnya mungkin lupa untuk doa dan refleksi, lupa untuk sembahyang. Ini saatnya untuk lerem, mengendapkan. Bukan malah ngadul-adul, bukan malah mencela-mencela untuk mencari kesalahan, sementara dirinya tidak berbuat sama sekali, tidak ambil bagian, bahkan tidak solider sama sekali. Tapi kerjaannya hanya mencela melalui medsos. Yang sibuk adalah jempolnya ini. Jempol yang diperintah oleh hati yang luka, oleh pikiran yang tidak benar, untuk menghasut banyak orang yang membaca, untuk makin memperkeruh suasana. Sungguh ini kejahatan luar biasa. Harusnya menjadi saat untuk istirahat, tenang. Tidak usah berkecamuk, wong situasinya juga memang tidak hanya bangsa kita yang mengalami. Kalau Anda bosan di rumah terus, pengen bermain keluar, pengen ke mall, pengen ke taman arena wisata, bosan. Mari kita melihat lebih jauh. Banyak orang yang ingin kembali ke rumah, tapi tidak bisa. Karena pekerjaannya harus melayani orang-orang yang sakit. Mau kembali ke rumah dalam kerinduan yang besar. Lah kita yang di rumah malah bosan. Itu kan sama saja. Ketika cuacanya panas, oh kok gak hujan-hujan, mengeluh. Tapi ketika hujan, kok nggak panas-panas, mengeluh lagi, kan ngewohke. Mari bersama firman Tuhan, Yesus yang mengajak para muridnya setelah aktif mewartakan Injil, lalu mereka berkumpul kembali, diajak untuk pergi ke tempat yang sunyi, tempat yang terpencil untuk beristirahat. Kalau tidak, mereka untuk makan saja, tadi dikatakan tidak sempat. Makan pun mereka tidak sempat. Ini kan sudah mengganggu. Maka diajak untuk pergi ke tempat yang sunyi. Istirahat itu perlu supaya hening, supaya duduk diam, supaya berdoa, supaya melihat kembali sikap kita, supaya tidak jatuh dalam aktivisme, kerja, supaya ada keterhubungan dengan Tuhan.
supaya berhenti dari dalih-dalih. Loh, kerjaku adalah doaku, itu artinya nggak pernah berdoa. Ya, ini kerjaku, ini doaku. Kerja ya kerja, doa ya doa. Kita harus berdoa, terhubung dengan Tuhan. Semoga kita memanfaatkan saat-saat di rumah ini dengan kerasan, at home, untuk mengalami Tuhan, untuk beristirahat, lerem. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Injil tadi juga ketika mereka mau beristirahat, orang-orang bahkan mendahului mereka ke tempat di mana mereka akan menuju. Terus kapan istirahatnya? Mereka melalui jalan darat lebih dulu sampai. Dan pada akhir Injil, Yesus mulai mengajar banyak hal kepada mereka, karena mereka itu terlihat seperti domba-domba yang tidak bergembala. Tergerak hati Yesus. Terus kapan istirahatnya? Ya itulah. Saya merenungkan Yesus, gembala yang baik, yang mampu menerobos batas-batas normal. Normalnya tidur, istirahat, normalnya. Tetapi melihat kondisi banyak orang seperti domba yang tidak bergembala, tergeraklah hatinya, lalu mengajarlah ia banyak hal kepada mereka. Inilah gembala yang baik. Saya merenungkan panggilan menjadi gembala. Mestinya Yesus bisa toh menyuruh salah satu muridnya dari 12, tolong beritahu mereka, saya mau istirahat. Mungkin Yohanes disuruh menulis day off, kantor tutup, tidak ada pelayanan. Bisa juga toh menyuruh salah seorang murid, misalnya Yakobus, bos, tolong tulis surat edaran ya, tidak ada pelayanan sampai waktu yang tidak ditentukan. Sana, kasih tahu mereka. Bisa juga kan? Tapi Yesus tidak menempuh itu. Yesus melayani mereka. Ini yang bagi saya suatu terobosan dari normalitas. Sebetulnya kalau Yesus begitu saja mereka paham, mungkin memahami, memaklumi, lalu mereka duduk menunggu. Tapi Yesus menembus batas. Normalnya dia istirahat. Tapi Yesus menembus batas. Beyond normality, keseberang yang normal. Inilah gembala yang baik. Bukan gembala yang berdalih untuk menolak pelayanan, berdalih. Bukan gembala yang pasti merasa menang, pasti menang. Domba itu selalu salah. Gembala pasti menang, ya jelas mikrofon di depannya kok. Ia punya kuasa dan ia punya mimbar. Domba selalu salah, gembala selalu menang. Ya persis di depan mic
Lah dombanya nggak pegang mic, ya karena menang mic saja. Menangnya karena bisa berkhotbah dan nyentil sana nyentil sini. Ya pasti menang. Sudah di depan mic, di mimbar, nyentil sana nyentil sini. Ini bukan gembala yang baik. Yesus dalam kondisi yang sebetulnya butuh istirahat. Melihat banyak orang seperti domba tidak bergembala, tergeraklah hatinya. Dia tidak menang sendiri, tapi melayani, bahkan menyeberang batas normal, beyond normality. Harusnya enak-enak tidur di bawah pohon, anginnya semilir, aduh enak sekali. Tidak. Beyond normality. Yesus menyeberang, menemui mereka, mengajar mereka, melayani mereka. Yesus mengalah, bukan mencoba untuk menang. Padahal bisa loh Yesus menang, bisa. Tapi Yesus mengalah. Inilah gembala yang baik. Bukan gembala yang menang-menangan. Bukan gembala yang selalu melihat dombanya selalu salah. Kalau tidak salah, kembali ke pasal 1, domba selalu salah. Saya pernah satu rumah dengan Romo yang sudah almarhum, Romo Titus. Dalam perjalanan ke stasi, ia nyerempet ibu-ibu naik sepeda, simbok-simbok. Sebetulnya saya bertanya, Romo, mobilnya kenapa? Tergores apa? Oh iya Romo, kemarin saya nyerempet simbok-simbok naik sepeda. Lalu simboknya gimana? Jatuh. Wah, diobati? Enggak kok, enggak, lecetnya enggak terlalu. Tapi saya langsung turun. Saya berhenti, lalu saya turun. Kamu pakai jubah? Iya, saya pakai jubah. Saya turun terus berlutut di depan simbok itu. Loh, ya jadi tontonan banyak orang. Ayo Ben, saya berlutut di depan simbok itu, minta maaf. Saya tidak bisa melihat karena remeng-remeng itu agak senja. Untunglah simbok-simbok itu tidak luka parah. Saya sungguh terinspirasi pengalaman ini. Keluar dari mobil lalu berlutut seperti orang berdoa dua lutut begini. Saya tahu bahwa ada contoh-contoh lain di mana nyerempet lalu pergi begitu saja, atau bahkan ketubruk tetapi malah minta uang. Sementara yang diminta uang itu sopirnya masih kebingungan untuk beli susu untuk anaknya. Tapi Romo itu kok ya tega tetap meminta uang 700 untuk memperbaiki mobilnya. Padahal sebetulnya pakai uang paroki ya beres kan. Tapi pengalaman Romo Titus ini menyentuh saya. Kita bisa melihat gembala yang baik dan gembala yang kurang baik atau tidak baik. Dalam bacaan yang pertama, gembala-gembala yang tidak baik itu ternyata sudah lama. Sudah zaman Yeremia banyak gembala-gembala yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Kalau sudah firman Tuhan begini, ya sudah. Gembala-gembala yang tidak baik itu sudah ada waktu celakanya sendiri. Kita tidak perlu membahas terlalu panjang. Karena ternyata sejak zaman Yeremia, gembala-gembala yang tidak baik juga banyak.
Saya dalam inspirasi itu belajar untuk menjadi gembala yang baik. Memang tidak mudah. Dan saya belum mengakui atau tidak mengakui gembala yang baik juga tidak. Karena gembala yang baik adalah Yesus. Suatu kali saya sedang tidur siang dan pintu kamar diketuk-ketuk. Romo, saya mak geregap. Iya, gimana? Ada orang yang nyari mau minta berkat untuk patung. Hah? Oh, lah kan ada Romo yang lain. Ndak, mintanya Romo Mardi. Oh, ya. Ya sudah, saya lalu melayani. Sebetulnya batasan saya kan normalnya baru tidur itu, tapi ya kembali beyond normality. Beyond normality. Saya harus bisa menyeberang dalam batas-batas yang normal semestinya. Juga ketika saya menjalani cuci darah, Romo tolong, itu ada orang dalam kondisi kritis, minta didoakan minyak suci. Loh, apa ndak ada pastoral care di sini? Menghubungi Romo-Romo di sini susah, ndak ada, apalagi di masa seperti ini. Ya baik, pasiennya suruh ke sini pakai kursi roda. Nah, saya dalam keterbatasan berbaring, ya sambil saya olesi dahinya begitu, minyak suci dilaksanakan. Sudah 2 kali atau 3 kali. Dalam kondisi yang terbatas, saya harus menyeberang beyond normality, batas-batas yang normal. Normalnya orang yang baik-baik, orang-orang yang sehat, Romo-Romo yang bertugas di situ. Tapi belajar menjadi gembala yang beyond normality, harus berani menyeberang dalam normalitas. Mumpung masih hidup, saya pikir begitu. Mumpung masih hidup, jadilah penyalur berkat Tuhan bagi orang lain. Bahkan kalau kondisinya sebetulnya sedang tidak normal. Juga terhadap makanan-makanan yang harus saya konsumsi. Ada yang semestinya tidak bisa, tapi dikirimkannya yang tidak bisa terus. Tapi ya sudah. Saya harus memilih-milih. Mana yang memang bisa dikonsumsi untuk saya. Tidak perlu saya mencela. Aduh, wong sudah tahu saya tidak boleh makan tempe maning. Tidak ada gunanya seperti itu. Juga ketika tidak sesuai selera, lele maning. Ya tidak apa-apa. Artinya tidak cukup juga hanya mengeluh dan mengeluh. Gembala yang baik harus beyond normality. Normalnya ya variatif normalnya. Tapi harus berani. Tidak hanya berada dalam zona amannya, kesukaannya, seleranya. Harus bergaul, tidak pilih kasih. Tidak hanya sesuai dengan seleranya, aku hanya dengan dia kok. Tidak, semuanya. Harus mendengar kebutuhan umat. Kebutuhan domba-domba itu apa? Maka mari kita mohon kepada Tuhan supaya diutus gembala-gembala yang beyond normality, yang mampu menerobos dalam batas-batas yang mungkin normal, batas-batas kenyamanannya, mampu melayani dengan melebihi batas keterbatasannya, batas kesukaannya, tetap mau melayani, mencintai dengan melebihi batas kecintaannya, lebih dari apa yang hanya dicintainya, mampu melebihi yang tidak dicintainya pun dicintai.
diterima. Gembala yang mengampuni dengan melebihi batas keikhlasannya. Sebetulnya berat untuk mengampuni, tetapi mampu menyeberang batas sehingga ikhlas untuk mengampuni. Dan di atas semuanya itu kita adalah gembala-gembala untuk kehidupan kita, komunitas kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi gembala yang berani menerobos ke seberang normalitas. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saya akan mohonkan berkat juga terlebih untuk Anda yang isolasi mandiri di rumah atau yang sakit karena terpapar virus sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita, terutama saudara-saudari yang sedang sakit, sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, dan kita semua terbebas dari paparan virus COVID-19 karena berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.